Halo teman-teman Simple, kembali lagi di channel Simple Bang. Dan seperti biasa, tim Simple Bang akan mereview sebuah film Hollywood yang baru saja rilis di bioskop berjudul Moonfall. Film Moonfall menceritakan tentang bumi yang sedang menghadapi ambang kehancuran alias kiamat yang diakibatkan oleh sebuah kekuatan misterius yang menjatuhkan bulan dari orbitnya sehingga merubah perputaran bulan itu ke arah bumi dalam waktu 3 minggu. Nah, mengetahui kondisi ini, seorang eksekutif NASA bernama Jacinda Fowler memutuskan untuk bekerja sama dengan rekan lamanya yang bernama Brian Harper dan seorang ahli teori konspirasi untuk keluar angkasa dan melakukan sebuah misi yang mustahil, yaitu menyelamatkan umat manusia. Film ini disutradarai oleh Roland Emmerich yang terkenal akan karya-karya disaster movies-nya seperti Independence Day, Day After Tomorrow, dan 2012 alias 2012. Film ini dibintangi oleh aktor-aktor terkenal seperti Halle Berry yang berperan sebagai Jacinda Fowler, Patrick Wilson yang berperan sebagai Brian Harper, dan John Bradley, si Samuel Tarly, sidekicknya Jon Snow di series Game of Thrones, di sini berperan sebagai Casey Houseman, seorang ahli teori konspirasi. When you tell them that the moon is out of orbit. Dengan budget yang super besar senilai 2 triliun rupiah, Roland Emmerich akhirnya mengemas film ini dengan visual effect bencana yang cukup menyeramkan. Tapi, film ini ada tapinya nih teman-teman Simple. Saat gue memutuskan untuk nonton film ini, ekspektasi gue adalah membandingkan film ini dengan karya-karya Roland Emmerich sebelumnya. Memang awal film ini dikemas dengan situasi yang realis, di mana NASA dan pemerintah sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi sebuah bencana besar. Namun saat Jacinda, Brian, dan Casey berkunjung ke bulan untuk menyelamatkan umat manusia, reaksi gue yang pertama adalah No! No! genre film ini tiba-tiba berubah menjadi seperti film superhero, sehingga terkesan gak jelas maunya si penulis dan pembuat ini apa sih. Bayangin aja film Day After Tomorrow atau Armageddon dicampur dengan Guardians of Galaxy atau Avengers Endgame. Saking anehnya film ini, gua akhirnya berekspektasi seorang Thanos akan muncul melawan Jacinda dan kawan-kawan nih. Fine. I'll do it myself. Gak hanya itu, bencana alam yang terjadi di bumi di dalam film ini sangat lebay dan gak logis. Dan penyelesaian sebuah solusi pun seolah-olah tanpa adanya nalar atau akal sehat yang digunakan untuk berpikir. Seolah-olah NASA adalah sebuah organisasi yang dipenuhi dengan orang-orang bodoh. Logika ilmiah antara waktu di bumi dan waktu di angkasa juga dilanggar oleh film ini, hanya semata-mata untuk menghibur dan membodohi penontonnya. Jadi gua menyimpulkan belum ada film bencana yang sekeren karya Adam McKay berjudul Don't Look Up, yang justru lebih realis dan menceritakan tentang reaksi manusia saat mendengar kabar kiamat yang sudah dekat. When we're all 100% for sure gonna fucking die. Saran gue sih buat teman-teman Simple yang masih nekat mau nonton film ini ke bioskop, mending disimpan dulu duitnya buat nonton film-film lainnya deh. Gue aja kalau dari pertengahan film sampai ending hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Dan kalau gue hitung nih, mungkin ada 150 kali teman-teman Simple. Gue berasa seperti pemanasan olahraga SKJ tapi sambil duduk. Overall, film ini gue nilai 3,5 dari 10. Hanya karena visual effects yang disajikan cukup memanjakan mata. Tapi dari sisi cerita, naskah, dialog, dan lain-lain, film ini sangat buruk. Gua rasa cukup sekian buat gua untuk meluapkan keluh kesah gua lewat review ini, teman-teman Simple. Jangan lupa like dan komen, gua pengen tahu pendapat kalian itu sama atau berbeda. Buat kalian yang belum subscribe di channel Simple Bang, langsung aja subscribe dan tekan tombol notifikasi biar dapat update review film selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.